Hans Wilsdorf lahir di Kulmbach, Jerman dari orang tua Protestan Anna dan Johann Daniel Ferdinand Wilsdorf dan merupakan putra kedua dari keluarga dengan 3 anak. Nasib Wilsdorf berada di tangan pamannya yang menjual bisnis keluarga makmur milik kakeknya dan kemudian menjadi milik ayahnya. Hans dan saudara laki-laki dan perempuannya dikirim ke sekolah asrama yang sangat baik di mana mereka menerima pendidikan yang luar biasa. Wilsdorf menerbitkan autobiografinya pada tahun 1946 sebagai bagian dari 4 volume set buku berjudul Rolex Jubilee Fade Mecum. Dalam autobiografinya Hans menyatakan, "Paman kami tidak acuh pada nasib kami. Namun cara mereka membuat saya menjadi mandiri sejak awal kehidupan membuat saya memiliki kebiasaan menjaga harta benda saya dan melihat ke belakang. Saya percaya bahwa untuk inilah sebagian besar kesuksesan saya adalah karena Wilsdorf unggul dalam matematika dan bahasa yang menginspirasinya untuk bepergian dan bekerja di luar negeri. Hans memulai karirnya sebagai magang di perusahaan pengekspor mutiara internasional yang berpengaruh. Pengalaman yang diperoleh Hans memainkan peran penting dalam urusan masa depannya. Pada tahun 1900 Wilsdorf memulai karirnya dalam pembuatan jam Swiss ketika dia pindah ke La Chaux de Fonds untuk bekerja sebagai koresponden dan juru tulis Inggris di perusahaan arloji Tuan Cuno Corten di Rue Leopold Robert 49 di mana dia dibayar gaji 80 franc Swiss. Pada saat itu Cuno Corten mengekspor jam saku senilai sekitar 1 juta franc setiap tahunnya. Cuno Corten bekerja dengan semua kelas jam tangan dan memproduksi sejumlah kecil jam tangan dari bawah ke atas. Wilsdorf bertanggung jawab untuk memutar ratusan jam saku setiap hari dalam perannya dengan Cuno Corten serta memverifikasi bahwa semua jam tangan akurat. Wilsdorf memperoleh wawasan yang luar biasa tentang pembuatan jam selama waktunya bersama Cuno Corten di mana ia memperoleh pengetahuan berharga tentang bagaimana semua jenis jam tangan diproduksi. Pada tahun 1903 Hans Wilsdorf pindah ke London, Inggris di mana ia bekerja untuk perusahaan pembuat jam tangan berkualitas tinggi lainnya. Pada tahun 1905, dengan sedikit uang, Hans mendirikan bisnis dengan Alfred Davis bernama Wilsdorf dan Amp. Davis. Break time sama dengan 0.2s, lebih besar dari yang berlokasi di 83 Hatton Garden di London, Inggris. Tujuan Wilsdorf dan Amp. Davis adalah untuk menyediakan arloji berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Pada ulang tahun Rolex yang ke-50 pada tahun 1958 Wilsdorf membagikan kisah tentang bagaimana dia awalnya menyusun nama Rolex. Pada tahun 1908, saya mencoba menggabungkan huruf-huruf alfabet dengan segala cara yang mungkin. Ini memberi beberapa ratus nama tetapi tidak satu pun dari mereka merasa benar. Suatu pagi ketika saya sedang duduk di tingkat atas sebuah double-decker bertenaga pada waktu itu oleh kuda mengemudi di sepanjang Cheapside di London, Chin yang baik berbisik di telinga saya, "Rolex." Beberapa hari setelah perjalanan yang bermanfaat ini merek Rolex diajukan dan kemudian secara resmi terdaftar di Swiss oleh Wilsdorf dan Amp. Davis. Pada tahun 1902 selama tinggal di La Chaux de Fonds Wilsdorf mendengar tentang Hermann Aegler yang berbasis di Bienne, Swiss yang mulai memproduksi ebauches yang merupakan gerakan kasar untuk arloji pelepasan tuas kecil berkualitas tinggi. Gerakan. Pada tahun 1905 Wilsdorf melakukan perjalanan ke Bienne, Swiss dan memesan dengan Hermann Aegler. Menghasilkan pesanan terbesar yang pernah dibuat untuk jam tangan. Ini adalah awal dari kemitraan jangka panjang antara Aegler dan Rolex hingga seabad kemudian ketika Rolex membeli Aegler. Pada tahun 1914, satu dekade setelah Wilsdorf pindah ke London, Perang Dunia I pecah. Saat itu Wilsdorf mengganti nama Wilsdorf dan Amp. Davis menjadi The Rolex Watch Company Ltd. 14 hari sebelum Perang Dunia I dimulai pada tanggal 14 Juli tahun 1914 Rolex adalah jam tangan pertama dalam sejarah yang dianugerahi sertifikat kelas A. Dari observatorium ke Rolex telah berkembang dengan cepat. Pada tahun 1914 mereka memiliki lebih dari 40 karyawan. Pada tahun 1914 Wilsdorf menulis, "Pendapat pribadi saya adalah bahwa jam saku hampir sepenuhnya hilang dan jam tangan itu akan menggantikannya secara definitif. Saya tidak salah dalam pendapat ini dan Anda akan melihat bahwa saya benar." 4S, lebih besar daripada tahun 1915, pemerintah Inggris menerapkan bea cukai 33% yang mendorong Rolex memindahkan kantor pusat internasionalnya dari London ke Bienne, Swiss.
Pada tahun 1919 Rolex memindahkan kantor pusatnya ke Jenewa, Swiss, di mana ia tetap ada hingga hari ini. Pada tahun 1927 Rolex mematenkan dan meluncurkan jam tangan tahan air yang layak secara komersial, The Rolex Oyster. Rolex juga memilih dealer jam tangan di setiap kota untuk bertindak sebagai dealer eksklusif, dan memberi mereka pajangan jendela yang terdiri dari akuarium dengan tanaman dan ikan mas, bersama dengan jam tangan Rolex Oyster. Strategi yang sama digunakan selama pameran hebat di London oleh merek lain beberapa dekade sebelumnya. Wilsdorf menyadari kedatangan Rolex Oyster merupakan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan berinvestasi besar-besaran dalam periklanan. Brand ambasador Rolex pertamanya adalah perenang wanita Mercedes Gleitze yang berenang di Selat Inggris dengan mengenakan Rolex Oyster di lehernya. Setelah Mercedes Gleitze, Wilsdorf beralih ke Raja Kecepatan Darat Sir Malcolm Campbell untuk mewakili Rolex sebagai duta merek. Malcolm Campbell mencetak rekor kecepatan baru 9 kali antara tahun 1924 dan 1935. Pada tahun 1931 Rolex meluncurkan jam tangan otomatis, The Rolex Perpetual. Rolex Perpetual secara otomatis memutar dirinya sendiri dengan memanfaatkan energi yang ditangkap dari rotasi rotor dua arah internal. Pada awal Perang Dunia II, pilot Angkatan Udara Kerajaan membeli jam tangan Rolex untuk menggantikan jam tangan standar mereka yang lebih rendah. Saat ditangkap dan dikirim ke kamp tawanan perang, jam tangan mereka disita. Ketika Wilsdorf mendengar tentang hal ini, dia menawarkan untuk mengganti semua jam tangan yang telah disita dan tidak memerlukan pembayaran sampai akhir perang. Jika para perwira akan menulis surat kepada Rolex dan menjelaskan keadaan kehilangan mereka dan di mana mereka ditahan, Wilsdorf secara pribadi mengawasi upaya ini. Wilsdorf dan istri pertamanya, Florence Frances May Wilsdorf Crotty, tidak memiliki anak, dan dia meninggal karena sakit pada tahun 1944. Pada tahun 1945 Wilsdorf mendirikan Hans Wilsdorf Foundation. Pada tahun 1960 ia memberikan 100% kepemilikan sahamnya di Rolex kepada yayasan. Yayasan Hans Wilsdorf memiliki dan mengendalikan Rolex hingga hari ini, dan menyumbangkan sebagian besar pendapatannya untuk amal dan kegiatan sosial di Jenewa, Swiss. Tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan sumbangan keuangan atau amal berdasarkan hukum, dan perusahaan tidak membayar pajak perusahaan karena dimiliki oleh yayasan. Pada tahun 1945 Rolex memperkenalkan jam tangan dengan jendela bukaan yang secara otomatis menampilkan tanggal melalui roda tanggal, dan terlihat di pergelangan tangan para pemimpin dunia termasuk Sir Winston Churchill dan Presiden AS Dwight D. Eisenhower. Wilsdorf mendirikan merek jam tangan berkualitas tinggi dengan harga lebih murah Tudor, anak perusahaan Rolex, pada tahun 1946. Sementara nama Tudor telah muncul pada jam tangan sebelumnya yang dibuat di bawah naungan Rolex, saat ini Tudor berkembang menjadi alternatif yang terjangkau untuk Rolex penawaran bermerek. Pada tanggal 6 Maret tahun 1946, Wilsdorf membuat pernyataan berikut tentang Tudor. Selama beberapa tahun sekarang saya telah mempertimbangkan ide untuk membuat jam tangan yang dapat dijual oleh agen kami dengan harga yang lebih murah daripada jam tangan Rolex kami. Namun jam tangan yang dapat mencapai standar keandalan yang membuat Rolex terkenal. Saya memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan terpisah, dengan tujuan membuat dan memasarkan jam tangan baru ini. Ini disebut perusahaan jam tangan Tudor. Pada tahun 1954 Rolex meluncurkan jam tangan selam khusus pertama mereka, The Rolex Submariner. Kapal selam menjadi tersedia secara komersial setelah diperkenalkan di Basel Fair Show pada tahun 1954. Pada tahun 1954 Rolex memperkenalkan jam tangan perkakas, yang dikenal sebagai Gym Master. Gym Master memiliki semua fitur Rolex biasa termasuk wadah oyster kedap air, gerakan perpetual, dan jarum serta penanda bercahaya, tetapi menambahkan jarum 24 jam yang dirancang untuk menjaga waktu di zona waktu kedua. Gym Master dirancang untuk pilot Pan American Airways, navigator, dan pelancong dunia. Rolex memperkenalkan model Day-Date pada tahun 1955, yang menampilkan jendela bukaan hari dalam seminggu dan jendela bukaan tanggal. Day-Date agak mirip dengan Rolex Datejust dengan diameter 36 mm, dengan casing yang sedikit lebih tebal.
Rolex Milgauss diperkenalkan pada tahun 1956 dengan nomor referensi 6541. Jam tangan ini dirancang dengan fitur anti-magnetik khusus 1000 Gauss untuk ilmuwan yang bekerja di laboratorium penelitian, pembangkit listrik, atau fasilitas medis yang jam tangannya dapat dipengaruhi oleh magnet. Rolex Milgauss asli memiliki jarum detik yang mirip dengan sambaran petir, dan menyerupai Rolex Submariner. Wilsdorf meninggal di Jenewa, Swiss pada tanggal 6 Juli tahun 1960. Ia dimakamkan di pemakaman raja di Jenewa di samping istri pertama dan kedua. Warisan dan kontribusi Hans Wilsdorf tak tertandingi dalam pertukangan arloji. Yayasan Hans Wilsdorf, yang didirikan pada tahun 1945, masih memiliki dan mengendalikan Rolex. Terlepas dari kenyataan bahwa Hans Wilsdorf meninggal pada tahun 1960, yayasannya dan Rolex dengan ketat dan berhasil menjalankan visi aslinya.